ya. Segera Ibu mulai. Kenapa tadi Ibu tanya sudah punya blog atau belum ya? Karena ini kan sudah pertemuan 6, seminggu lagi 7 masuk UTS ya. Jadi biasanya sebelum UTS itu ada 2 minggu, seminggu ya persiapannya. Jadi nanti per orang dibagikan tugas untuk per materi itu, tapi tugasnya dibuat di blog. Nah, coba nanti search bagaimana cara membuat blog. Jadi misalnya blog itu bisa menggunakan blogger ya, bloggernya si Google. Ada juga yang menggunakan apa itu punya si apa ya? Contohnya bloggernya ya. Jadi setiap materi nanti dibuatkan di blog ya, per materi nanti dibagi. Ya, ini dia stop share ya. Jadi contoh ya, kita bagi sekarang ya. Nanti kalian cari bagaimana caranya membuat, ini Ibu kecilkan aja. Contoh, hari ini yang hadir itu adalah, contoh ya, kita buat ya. Kita mulai si Sumitra Sanduri. Jadi misalnya, untuk konteks manajemen project ini adalah si Sanduri. Siapa tadi pertama hadir? Tadi Ibu lihat ya. Sumitra Sanduri. Ya. Sumitra Glenistra. Sumitra, mana tadi ya? Sebentar. Mana tadi? Share screen. Oke ya. Jadi misalnya si ini yang untuk materi pembahasan pertama, perhatikan nanti di modul, ada di modul juga ada PPT, kamu tambahin lagi, cari materinya. Ini adalah Sumitra ya. Nanti ini isinya kamu buatkan dalam blog ya. Jadi sebelum nanti setelah UTS itu sudah masuk. Jadi agak banyak juga tuhnya antara 2-3 minggu. Konteks manajemen project TI itu Sumitra. Ini Glenn ya, Glenn Mistra. Oh, ini Sanduri untuk fase Sanduri. Siapa tadi yang udah hadir lagi? Sanduri. Ya, ini contoh ya. Nanti kita ini akan dibagikan. Jadi misalnya Sumitra, buatkan isinya. Kalau kamu nanti lihat modul yang udah dibagikan, yang udah ada di. Ada ya, sebentar ya di sini. Sinyalnya ya hilang ya. Hilang. Ya. Sawitri ya. Oh, Sawitri. Sawitri ya. Jadi ada beberapa. Tadi Sumitra, Sanduri ini kok hilang lagi. Siapa tadi ya? Si Sawitri ya, Sawitri. Jadi makanya Ibu tadi bertanya kalau Sumitra sudah pernah belum punya blog atau sudah pernah melihat blog? Membaca. Belum pernah. Belum pernah. Coba cari dulu contoh artis scope manajemen. Nanti ada keluar dia ditulisan contohnya blognya. Jadi nanti kamu lihat siapa ya? Sanduri, tadi Sawitri, Priscilla. Ini adalah si Priscilla, tadi Sumitra, Sanduri, Sawitri ya? Belum pernah Sumitra. Yang hari ini hadir, siapa kira-kira yang sudah melihat atau pernah punya blog? Blog itu contohnya adalah, contoh ini blognya Ibu ya. Jadi dia Ibu punya blog. Jadi kalian nanti ada yang sudah paham membuatkan HTML? Priscilla udah pernah punya blog atau belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Coba si apa lagi? Siapa si Glenn ya? Glenn. Coba browsing sebentar cara membuat blog ya. Jadi kamu kan pertama harus punya akun atau email yang namanya email Gmail ya. Jadi nanti di situ
membuat blogger, memanfaatkan blogger ya, blogger. Memulai blog ya, blog pribadi, memulai blogger ya, memulai blogger. Jadi blogger itu adalah menggunakan, ini contohnya ya, memulai blogger. Itu dia, itu nanti lihat. Jadi setiap orang, silakan nanti ini contohnya ya. Jadi tugasnya itu per materi, ini dia. Contoh tadi Sumitra membahas konteks manajemen proyek TI, buatkanlah itu dalam blog. Glenistra, buatkan di situ prinsip. Sanduri, Priscilla, Sawitri. Ini ada beberapa lagi ya. Jadi nanti bisa aja di topik pertama 2 orang, topik kedua ini. Jadi ini Ibu bagikan. Cobalah nanti kamu cari-cari bagaimana membuatkan blog ya. Jadi Ibu bisa juga menggunakan WordPress, tapi memang baiknya harus paham apa itu HTML ya. Tapi kalaupun tidak paham, ini ada kok dimudahkan ya. Jadi di sini ada cari nanti memulai blogger. Jadi blogger itu adalah semacam kita membuat bercerita, menjelaskan, tapi dalam bentuk blog. Ini kalau tidak paham HTML bisa juga nanti mengetik biasa. Tapi kalau misalnya lebih oke atau sudah paham HTML itu akan lebih terbantu ya. Jadi kalau menggunakan blog ya itu harus memiliki email yang namanya email Gmail ya, Google. Kalau WordPress beda lagi, memang sama membuat blog juga, tapi menggunakan lebih bagus ya. Jadi nanti kamu baca-baca dulu bagaimana cara memulai sebuah blog ya, blog itu. Jadi materi yang di dalam blog itu, contoh tadi yang punya Ibu ya, materinya adalah pembahasan materi sesuai dengan yang udah dibagi tadi ya. Nah, itu nanti kamu buatkan. Isinya apa? Bisa juga kamu search sendiri ataupun ambil dari PPT yang sudah dibagikan ataupun modul yang sudah Ibu bagikan ya, Sawitri. Nah, itu dia ya. Jadi silakan dikerjakan. Ada setelah UTS aja dikumpulkan karena kan nanti setelah UTS kita masuk ke apa itu namanya? Masuk ke pertemuan ke-8. Jadi di situ sudah terlihat ya. Jadi nanti ada tiap orang itu ada 2 blok ya, 2 jenis, 2 judul, 2 materi per orang sampai sebelum UAS ya. Jadi ini dia karena kan materi kita pembelajaran manajemen teknik project ini cenderungnya kan bersifat teori-teori ya. Jadi silakanlah itu dibuatkan nanti ya. Priscilla, Gelistra, ini per orang ya, per orang bukan per kelompok, per orang ya. Oke. Oke, yang sudah bergabung supaya kita segera memulai lagi itu sebagai petunjuk. Nanti Sumitra baca dulu gimana cara membuat blog ya. Nanti setelah itu mulailah apa itu mempelajari. Kalau ada kendala silakan di apa aja di grup WA bertanya tidak masalah ya. Ya dibuatkan. Jadi kamu baca dulu bagaimana caranya. Nanti kalau ada misalnya kendala-kendala silakan itu kan. Bagi yang belum baru join, belum dapat materinya yang mana, silakan nanti dipertanyakan ya. Jadi tadi Sumitra sudah dilihat tadi tugasnya yang bagian mana nanti Ibu bagikan lagi di kelompok ya. Oke. Sementara oke. Ini kan sudah pertemuan 6. Minggu depan bisa jadi di pertemuan depan kita ada kuis ya 10-15 menit terakhir karena sudah pertemuan ke-7. Setelah pertemuan ke-7 kan kita akan UTS. Jadi bisa dikatakan waktu kita sudah hampir 7 masuk ke pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu kita buatkan kuis di ininya ya, di terakhirnya itu dia. Manisa, oke, Manisa berarti ini apanya ya? Yang terakhir adalah bagian si Manisa. Sawitri tadi udah ya. Jadi judulnya ini pembahasan pembagian tugas
untuk membuat blog dengan materi ya, membuat blog. Jadi setiap orang itu harus punya blog ya, blogger. Blog yang menggunakan blogger ya, blog atau blogger. Ada juga disebut dengan WordPress ya, ini bloggernya. Jadi udah nanti Ibu bagikan lagi ya. Oke, Ibu stop share ya. Save. Oke. Jadi itu dia Sawitri. Oke ya. Scope Management Project TI. Jadi apa saja scope? Scope itu adalah kalau dibaca di sini ada namanya CHAOS ya, bahwa keterlibatan user, misi project, pernyataan kebutuhan project itu dikatakan berhasil menurut si William F. Leban ya. Itu adalah dipengaruhi oleh scope project dimanage dengan baik. Scope itu meliputi pekerjaan yang terkait pada proses menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Jadi sebuah proyek teknologi informasi atau IT itu apa saja skopnya ya. Tadi udah dibedakan apa itu SDN-nya, apa itu integritasnya, apa itu time-nya, cost, biaya, ini adalah mengenai scope. Scope meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Jadi itu sama ini dipersiapkan di tahap awal ya, planningnya di awalnya sebelum masuk ke pelaksanaannya. Project Scope Statement merupakan definisi hasil akhir atau misi proyek yang dijalani bisa merupakan produk atau service untuk konsumen atau klien. Jadi ini dia kita perhatikan knowledge area adalah pengetahuannya adalah scope, initializing. Jadi kalau proyek itu prosesnya ada tahapan initiating, ya inisialisasi, initiation, ya planning, scope definition. Jadi scope itu ada di planning, perencanaan, juga scope definition. Setelah direncanakan itu perlu didefinisikan per item atau poin-poin dari pekerjaan itu. Kemudian setelah itu eksekusi ya, executing ya. Itu proses eksekusi, executingnya setelah dieksekusi dilaksanakan, dilakukanlah controlling. Controlling di sini ada juga skopnya. Ada scope manajemennya berperan yaitu sebagai scope verification ya, juga scope change control. Nah, setelah tahapan proses inisiasi selesai, planningnya selesai, eksekusinya selesai, controllingnya juga berjalan, si project dikatakan closing ya, selesai. Jadi di saat dilakukan proses project ada scope itu ada di tahap planning dan juga ada di tahap controlling. Di planning itu adalah scope planningnya, kemudian di definisi ya, scope definition. Di controllingnya adalah verification. Jadi sudah jadi perlu verifikasi. Verification, change control. Ini semua di lingkup project prosesnya ya secara umum ada 5 tahapan. Namun untuk scope-nya ada di tahap planning dan juga di controlling-nya. Oke ya. Nah, kita perhatikan di sini strategi planning ATI, IT ya. Kalau dari segi manajemennya ini strateginya kurang lebih begini ya, berbentuk mengerucut ke atas ataupun segitiga ya. Yaitu dimulai paling bawah resource allocation, resource ya. Jadi select information technology project, assist resource, project planning, resource ya. Apa aja yang berpotensi sumber daya di untuk proyek itu. Jadi resource allocation, project planning, definition potential project, definisi project scope, benefit and constraint-nya. Jadi di tahap project planning yang tadi ada beberapa tahap, define potential project-nya, define project scope-nya. Dilanjut ya, makin ke atas mengerucut kecil, business area analysis. Jadi di sini ada dokumen key business. Jadi
kira-kira apa menjadi kunci business prosesnya dan apa keuntungannya, goal, benefit from information technology. Ini kita berbicara di lingkup TI ya, teknologi informasi atau information technology ya. Kemudian dilanjut dengan information technology strategy planning ya. Kalau tadi ada project planning, kemudian ini di strategy planning. T information technology strategy to mission and vision of organization, identity key business area. Nah, ini strategi planning. Jadi ingat ya, ada fase project, ada prosesnya, ada tahapan, ada juga strateginya. Ada strategi, ada yang disebut dengan scope, ada juga yang disebut dengan apa itu namanya quality untuk project TI-nya ya. Oke, identifikasi proyek-proyek IT yang dapat dilakukan secara sistematis yang tadi ya. Perencanaan strategi teknologi informasi ya selalu dimulai dengan perencanaan, analisis area bisnis. Jadi harus kita pahami area bisnisnya apa saja, kemudian itu yang dianalisis untuk menentukan apa dukungan apa terhadap teknologi yang akan kita buatkan ini. Apa saja nilai keuntungannya, kompetitifnya dengan teknologi informasi. Jadi harus bisa ditentukan atau dibuatkan kira-kira apa area bisnis, walaupun tadi skopnya hanya TI ya, teknologi informasi, tapi area bisnis yang mau dibangun ini seperti apa. Ketiga yaitu perencanaan proyek, menyusun proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat dan batasan-batasan. Nah, tadi ada skop, ada manfaat, ada juga batasan-batasan. Alokasi sumber daya, memilih proyek IT dan memetakan alokasi sumber dayanya. Inisiasi proyek perencanaan strategi dan selesai. Ini dia hubungan siklus. Ini tadi secara umum proyek proses grupnya yang ada inisiasi, planning, eksekusi, controlling, closing. Jadi kalau kita perhatikan di sini siklus hidup proyek dengan manajemen scope itu ada siklusnya ada 3, tapi di prosesnya ada 4 ya. Di siklus ini, siklus IT ini, siklus hubungan siklus hidup project dengan manajemen scope. Jadi siklus itu kan berbentuk cycle ya, sebuah sistem yang memang itu terlaksana akibat adanya hubungan antara yang satu yang lain dalam sebuah bentuk lingkaran. Jadi di sini hubungan si siklus hidup yang berbentuk tadi lingkaran tadi cycle itu dengan manajemen scope. Manajemen scope itu ada di planningnya dan juga nanti ada di apa namanya untuk tahap verifikasinya ya. Jadi di siklus hubungannya itu ada 3, inisiasi, initiating, tahap permulaan project ya. Inisiasi itu menginisiasi atau semacam menyebutkan atau apa kira-kira yang sebagai apa itu source sumber untuk proyek ini. Kemudian lakukan planning, perencanaan strategi dan seleksi proyek, controlling ya, aktivitas manajemen scope dengan verifikasi dan kontrol ya. Salah satu alat bantu yang populer ya untuk strategi ini beberapa perusahaan menggunakan analisis SWOT ya untuk menganalisis si proyek tadi. Proyek itu ada analisis SWOT, ini bagian pemerintah juga menggunakan strengths, weakness, opportunity, threats ya. Proyek IT dirancang berdasarkan rencana strategi. Jadi di dalam perencanaan ataupun di dalam membuatkan sebuah proyek perlu perencanaan, tapi juga menggunakan beberapa metode. Dalam melakukan perencanaan ini ada menggunakan manajer lain di luar IT-nya, kemarin disampaikan.
apabila si project tidak mampu, si sistem tadi, cycle tadi, ataupun organisasi atau perusahaan itu tidak mampu, si perusahaan bisa menggunakan konsultan ya, tapi dengan menggunakan pihak luar ya, di luar manajernya ya, manajer lain di luar scope sistem tadi, cycle tadi, itu akan menambah apa namanya budget ya. Tujuan dari tahapan ini adalah menemukan area-area bisnis. Jadi supaya contoh ya, kita kalau bidang IT kan di bidang IT-nya tok, bagaimana mengembangkan atau memberikan keuntungan kepada perusahaan dari segi dampak IT-nya. Namun di dampak IT ini harus bisa dilihat juga kira-kira mana yang perlu ditingkatkan. Contoh si bank ya, bank itu adalah di IT, IT-nya mana yang ditingkatkan. Contoh apakah si konsumen atau si pelanggan akan tetap menjadi pelanggan kita, pelanggan si banknya, ataukah dia akan diberikan kredit, ataukah dia akan itu dia contoh-contoh penggunaan IT-nya. Jadi semacam apa bisnis area ya. Jadi kira-kira si IT tadi harus memahami apa kira-kira di bidang IT-nya yang bisa apa ya dihasilkan, menghasilkan keuntungan ke perusahaan, namun tetap dari bidang pengembangan teknologi baik itu informasinya, sistemnya ataupun teknologi informasinya ya. Selanjutnya kategori proyek teknologi informasi. Jadi di proyek ini ada beberapa dari tahapan. Pertama inisiasi proyek yaitu perencanaan strategi dan seleksi proyek. Jadi si tim tadi yang sudah terbentuk ada tim, kemudian ada leader atau manajernya harus bisa membuat perencanaan strategi dan seleksi proyek. Jadi harus bisa tidak hanya mencari bisnis areanya, tapi harus bisa melihat skop proyek mana yang perlu ya. Jadi proses inisiasi proyek ini meliputi identifikasi proyek-proyek potensial. Dari proyeknya dulu baru ke ini area bisnisnya ya. Jadi lihat dulu proyeknya apa, kita kan skop fokusnya di IT-nya ya, teknologi informasinya. Menggunakan metode yang realistis, memilih proyek mana. Nah, di sini ada nanti proyek charter ya. Kemudian kategori proyek teknologi informasi yang yaitu ada disebut problem solving. Problem solving proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah. Jadi yang masih mengingat belajar ini semester 5 teknologi kecerdasan buatan, di situ ada problem solving ya. Proyek teknologi informasi dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah yang terjadi dalam organisasi, kemungkinan yang mengantisipasi terjadinya kesalahan. Contoh perusahaan di tengah landa krisis dengan customer. Jadi akibat kurang akuratnya informasi yang diterima si customer bisa saja si customer yang tadinya pelanggan si produk ini, tapi karena kurang informasi bisa saja dia berhenti menjadi pelanggan ya. Atas beberapa keluhan yang terjadi, maka perusahaan membuat rencana proyek teknologi informasi, membangun sistem informasi yang terpadu. Nah, contoh kan misalnya kalau ada kendala, keluhan, itu sebenarnya dibuatkan seperti Q&A ya, ada yang bertanya kemudian dijawab. Nah, itu misalnya contoh ya. Jadi untuk problem solving-nya seperti itu ya. Kemudian tahapannya berikutnya adalah opportunity. Jadi si manajer, si tim, siapa lagi leadernya harus bisa juga tidak hanya melihat proyeknya apa, bisnis areanya apa, tapi opportunity. Proyek teknologi informasi dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan meningkatkan ataupun memperbaiki kinerja organisasi. Di sini dicontohkan perusahaan meyakini penjualan akan meningkat apabila sistem penjualan dilakukan secara langsung melalui internet. Jadi ada produk itu memang akan lebih memberikan impact atau keuntungan ataupun penghasilan yang bertambah jika dilakukan dengan misalnya menggunakan alat ya ataupun media atau menggunakan internet. Tapi ada beberapa produk itu yang dijual itu adalah harus apa itu punya versi tidak hanya online, tapi mungkin perlu alat peraga atau contoh perlu gambar atau perlu animasi. Nah, itu dia. Itu adalah contoh di sini adalah untuk e-commerce ya. Jadi tidak hanya gambar, suara,
tapi ada gambar bergerak bisa video, bisa animasi. Nah, itu kan dibudgetkan juga. Nah, itu proyek teknologi informasi dengan melihat dikategorisasikan dengan opportunity-nya ya. Opportunity. Kategori proyek teknologi informasi yang berikutnya adalah direktif. Ya, direktif ini adalah dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Jadi bisa dikatakan, misalnya nih, misalnya kamu ada perusahaan ya, si perusahaan ini perlu misalnya apa bagian apa itu namanya supaya kinerja si pegawainya misalnya ada di lantai 1 sampai 10 supaya terkoneksi supaya tidak bolak-balik jadi kan perlu paralel informasi misalnya gitu ya pengolahan data. Nah, itu bisa dibudgetkan dibuatkan proyek ya. Untuk transaksi-transaksi bisnis yang menyesuaikan kebiasaan customer, mengimplementasikan sistem, mengelola format-format EDA, Electronic Data Interchange. Jadi di sini dilakukan apa namanya transaksi melihat di mana saja yang bisa dilakukan transaksi-transaksi bisnis yang memang memerlukan IT ya teknologi informasi. Ya, ini akan tetapi dipicu oleh perilaku customer-nya. Jadi tidak melihat untuk efisiensi si perusahaan atau si perusahaan supaya dapat untung lebih bukan, tapi ini melihat bagaimana si customer atau si pelanggan ini supaya dia lebih enjoy ketika dia menggunakan produk kita atau si pelanggan ini apa ya, melakukan aktivitas misalnya jual beli apa itu namanya transaksi bank agar sering dia melakukan karena kan ada beberapa bank jadi dia menggunakan fasilitas si bank ini. Nah, itu namanya melihat apa yang menjadi kepentingan atau kebutuhan si apanya si customer-nya atau si pelanggannya. Berikutnya adalah scope planning ya. Ini direktif ya, direktif ini scope planning. Proses perencanaan scope project dasarnya merupakan proses menyusun dokumen sebagai dasar penilaian project yang akan dilaksanakan. Jadi segala yang mau dikerjakan di tahap awal yang diplanningkan dan bagaimana nanti pengevaluasiannya itu semua dibuatkan dalam dokumen. Jadi semuanya terdokumentasi. Jadi tidak hanya sebagai perencanaan-perencanaan yang dengan beberapa metode, tapi semua itu harus perlu didokumentasikan yang termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan. Jadi itu sampai detail, spesifik. Jadi nanti di saat verifikasi akan dilihat sesuai dengan dokumen yang tadi itu akan mempermudah verifikasinya. Jadi apakah memang nanti saat verifikasi ini misalnya ada tombol nambah. Jadi ditanya ini di awal ada atau tidak? Dicek di perencanaannya, di scope planning-nya, di inisiasinya. Apakah memang di awal direncanakan 5 tombol, setelah selesai pun 5 tombol misalnya. Nah, itu dia ya. Misalnya apakah perlu pertanyaan ke user? Itu dia. Nanti itu akan terlihat si verifikatornya yang di tahap sebelum closing ya. Sebelum selesai itu akan nanti diperhatikan dengan perencanaan di awal. Jadi apa yang di awal akan dikoreksi di akhir. Jadi tidak bisa tiba-tiba ada sesuatu yang dihasilkan tanpa ada perencanaan. Nah, itu pun tidak boleh di dalam project TI-nya ya. Berikutnya pernyataan scope statement. Dokumentasi sangat penting, namun penting juga adalah scope statement. Scope statement itu adalah menjelaskan tentang pemahaman scope project. Scope statement ini disebut juga dengan statement of work ya. Statement of work atau SOW atau SO. Scope statement, justifikasi project itu tadi ya apa di awal, apa dilaksanakan dan apa closingnya, penutupnya ya. Jadi justifikasi yang merupakan deskripsi tentang produk proyek, ringkasan pengadaan, pernyataan tentang apa yang menentukan keberhasilan si proyek. Jadi semua harus didokumentasikan ya. Setelah tadi ada didokumentasikan, sekarang ada statement. Statement itu adalah menyatakan ya. Jadi ada beberapa poin yang memang menegaskan, oke,
proyek ini begini, proyek ini berhasil, proyek ini gagal, atau proyek ini kurang ini. Nah, itu dia. Jadi ada statement. Pernyataan tentang apa yang menentukan keberhasilan proyek. Jadi si pelanggan akan tetap menabung apabila begini-begini. Ya, itu termasuk dengan scope statement. Jadi ada pernyataan ataupun yang memang mengacu ataupun dari si pelanggan atau si pengguna dari produk ataupun proyek kita, dia proyek IT-nya. Setelah tadi ada scope statement, ada definisi scope planningnya didokumentasikan. Kemudian setelah didokumentasikan ada statementnya, ada pernyataannya, berikutnya ada definition. Jadi setiap scope tadi apa yang sudah dinyatakan perlu didefinisikan. Apa ya? Di definisi ini kan semacam urutan kata-kata yang memang jelas. Ya. Jadi misalnya proyek ini dikatakan berhasil apabila ini. Proyek ini dikatakan misalnya 50%, 70% apabila sudah mencapai ini. Itulah yang nanti diperlukan saat verifikasi. Jadi planning, setelah scope planning dibuatkan, kemudian statementnya, setiap statement ini perlu dibuatkan definisinya. Output scope definition ini tersusun dengan WBS work breakdown struktur project. Jadi ada biasanya ini semacam form ya, semacam sudah disiapkan untuk membuatkannya. Berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi itulah tadi ya. Di awal sudah ditentukan poin-poin mana yang menjadi penilaian dari si project ini. Jadi di terakhirnya sebelum close ya ada verifikasi scope. Verifikasi scope ini memeriksa apakah scope project sudah sesuai atau tidak. Jadi sesuai dengan poin-poin yang sudah dibuatkan di awal. Demikian yang disampaikan. Jadi mana tadi ya? Yang baru ini memulai blogger. Oke. Ini ya, bukan. Ibu bertanya, kira-kira di sini yang belum hadir, yang belum dapat tugas siapa? Hanya si Sumitra yang setia. Ya, Sumitra. Mana tadi ya? Bukan ya. Pakai Word tadi Bu bikin ya. So all. Oke, mana tadi ya? Gue lupa. Yang ditugaskan tadi, orang-orangnya, nama-namanya. Terus. Mana tadi ya? Lupa. Ibu close. Cancel. Jadi ini Manisa. Oke ya. Jadi nanti Sumitra, kamu bagian dilihat di modul ya bab pertama itu ya pertemuan pertama konteks atau pertemuan kedua Ibu lupa konteks manajemen proyek TI. Glenistra, prinsip. Glenistra kira-kira paham yang mau dikerjakan? Yang hadir kira-kira paham yang mau dikerjakan? Glenistra, prinsip, Sanduri, fase, Priscilla, manajemen. Ini dikumpulkan setelah UTS atau nanti sebelum di saat pertemuan ke-8 ya. Jadi kapan setelah UTS dimulai, jadi agak banyak waktu, bisa 2-3 minggu lagi ya. Kalau misalnya kurang paham silakan WA Ibu, Japri boleh karena kalian belum pernah, ya, Ibu akan menjelaskannya ya. Sumitra, Priscilla bagaimana? Iya, Bu. Oke ya, ini nanti Ibu bagi lagi. Kita kembali ke gizi ya. Ada pertanyaan? Kayaknya ini 3 orang lagi belum ya? 3 atau 2? Yang belum masuk. Berapa orang lagi? Yang belum ada namanya di sini. Aiswara udah mau Aiswara masih. Aiswara kamu masuk ke apa ya? Ada Aiswara masuk ke mana Aiswara? Mana? Aiswara mau kamu sama aja dengan Sumitra ya. Isinya tidak boleh sama. Jadi tapi topiknya sama ya. Aiswara. Tadi kemana Aiswara? Minggu depan ada kuis ya, setengah jam sebelum selesai disampaikan kepada teman-temannya. Ini tugas dikumpulkan atau sudah dilaporkan nanti linknya. Contoh kan linknya punya Ibu kan udah Ibu sampaikan tadi contohnya.
linknya aja kalian kasih sama Ibu. Nanti Ibu mau lihat linknya ya. Pembagian tugas membuat blog menggunakan Blogger ya. Blog itu adalah fasilitas atau yang disiapkan oleh si Google. Jadi nanti kita buatkan ya. Oke, sampai di sini cukup. Kira-kira cukup? Kembali ke Gisi. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Nah,